Langit dipenuhi berjuta cahaya, cahaya terpancar dengan penuh makna. Bumi beserta isinya pun bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mempelajari diri atau mengkaji diri, kaji duduk ya. Yaitu apa yang kita akan kaji, yaitu kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti makrifat? Makrifat itu artinya mengenal. Maka segala sesuatu harus kita kenal, terutama di bidang keilmuan, sampai kita mengenal sejatinya diri, supaya kita betul-betul paham diri, tahu diri sebenarnya. Jika kita tidak tahu diri, kita tidak paham diri, sesungguhnya di hadirat Allah itu nantinya kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah mau mendekat kepada Allah, tidak mau merapat kepada Allah, bahkan tidak pernah mau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma nama saja yang kita kenal, kita harus kenal pemiliknya nama sebenarnya. Jangan cuma surga saja yang kita mau atau upah saja yang kita mau ya. Pemilik surga yang kita cari. Nah, seperti itulah. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal sejatinya diri kita ini di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seputar masalah melihat Tuhan ya. Kenapa dikatakan di sini melihat Tuhan? Apakah mampu, apakah bisa kita untuk melihat Tuhan? Tidak bisa sebenarnya. Kenapa dikatakan tidak bisa? Karena ada zahir dan ada batin. Ada badan luar, ada badan dalam. Badan luar atau wujud luar ini ya tidak akan bisa untuk melihat Allah, mengenal Allah, kecuali yang dalam atau wujud dalam atau zat laisa kamislihi syai'un. Nah, itulah yang akan bisa mengenal dirinya sendiri kepada mengenal dirinya kepada dirinya sendiri. Seperti itu sebenarnya. Makrifat yang sebagai upaya seorang hamba ya untuk mengenal secara hakiki kepada Tuhannya. Yang bagaimana yang dimaksudkan ini? Maka dalam permasalahan makrifat ini ada suatu persoalan ya seputar bisakah seorang hamba itu melihat dengan matanya kepada Allah? Tidak bisa ya. Karena mata ini tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk bisa melihat kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena mata ini tercipta dari barang ciptaan ya. Setiap barang yang tercipta dari barang ciptaan, maka sesungguhnya ia mati untuk selama-lamanya. Maka disebut dengan mautu anta qablal maut. Matilah engkau sebelum engkau mati. Maka kita ini disuruh atau dianjurkan matikan yang zahir ini ya, kecuali hanya yang batin saja yang mampu dan bisa untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bisakah manusia yang bersifat fana itu melihat kepada zat qadim? Nah, fana itu ya, tenggelamkanlah
diri zahir ini, makanya ya kita harus masukkan atau tenggelamkan atau lenyapkan atau panakkan diri ya. Diri siapa? Dirinya Allah, bukan diri kita, bukan diri zahir yang dimaksud ya. Tenggelamkanlah diri zahir ini kepada diri batin, supaya hanya yang batin saja yang nampak. Itulah yang disebut wujud nyata pada diri. Maka wujudnya Allah itu sebenarnya nyata kepada diri. Kenapa dikatakan nyata? Karena wujud dalam dengan luar sama rupa, sama warna, sama cara, sama kehendak ya. Nah itu rupa dalam, rupa luar. Maka diibaratkan seperti air dengan gelas ya. Sama warnanya luar dan dalam, lahir dan batin, begitu. Walau dengan mata hatinya ya. Walau dengan mata hatinya. Nah itu sebenarnya ya tidak mungkin yang luar ini intinya akan bisa untuk mengenal Allah. Sama sekali total tidak bisa. Maka dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ada pada diri zahir ini quwata illah kecuali Allah. Hanyalah Allah yang mampu dan bisa, atau zat itu yang mampu dan bisa untuk melihat atau mengenal kepada dirinya sendiri, atau makrifat kepada dirinya sendiri. Karena yang zahir ini tidak akan mungkin mampu dan bisa untuk mengenal dirinya, karena bersifat mati atau tiada. Nah itu tiada kehendak maksudnya ya. Bisakah manusia yang selalu terjerat dalam lingkaran keihsanan itu melihat Allah yang memang secara zatnya itu berbeda? Nah, insan, kenapa dikatakan insan ya? Insan ini adalah itu yang saya katakan dari tadi, itu adalah ini ciptaan, pemberian atau rahmat ya yang diberikan dari Allah, maka selamanya ia tidak akan mampu dan bisa untuk bergerak atau melakukan segala apapun. Sekalipun di dalam sholat, di dalam puasa dan segala macam, tidak akan mampu yang zahir ini untuk melakukan segala hal. Maka itulah arti la haula wala itu. Tidak ada dayanya badan ini sama sekali selain daripada Allah. Berarti pandangan Allah, kita kembali ke sifat 20 ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Kudratnya Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, dan pendengarnya Allah, pelihatnya Allah, dan kalamnya Allah. Allah yang berkalam-kalam pada diri, Allah yang melihat-lihat pada diri. Maka terjadilah Allah pandang diri, Allah dengar diri, Allah gerak diri, jadinya begitu. Ada 3 pendapat mengenai masalah melihat Tuhan ini ya. Ada 3 pendapatnya, yaitu Allah tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ini pendapat salah seseorang ya. Kebanyakan pendapat ini ya, perhatikan ya. Allah tidak dapat melihat baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini ada pendapat seseorang seperti itu. Kenapa dikatakan tidak bisa melihat Allah di dunia maupun di akhirat? Karena zahir ini tetap mati sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun tiada dayanya ya. Yang zahir ini maksudnya badan ini ya. Tidak ada dayanya sama sekali. Tidak ada kemampuannya sama sekali. Sekalipun zahir maupun batin ya. Dunia maupun akhirat tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk melihat Allah. Ini pendapat salah satu ya. Salah satu tokoh-tokoh kita pendapatnya seperti itu ya. Yang benar kalau dilarikan ke secara zahir ya, dilarikan ke zahir, yang zahir ini tidak akan mampu untuk melihat selama-lamanya. Itu pendapat yang demikian ini terutama diwakili oleh satu golongan yang ada dalam golongan teologi ya, ilmu kalam, yaitu golongan Mu'tazilah ya. Golongan ini menandaskan bahwa Tuhan tak akan pernah mungkin bisa dilihat. Nah ini
kata Tuhan itu ya, kata Tuhan itu berasal dari kata tahan. Makanya siapa yang menahan kita sehingga kita mampu berdiri, duduk, berlari dan lain sebagainya, tidak ada lain, tetap kembali kepada Allah. Nah itu ketidakbisaannya ya, karena badan ini tidak bisa. Ketidakbisaannya Tuhan dilihat oleh manusia, baik kelak di akhirat apalagi di dunia. Nah itu dunia dan akhirat kita tidak akan melihat Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah pandang diri, Allah lihat diri, Allah kenal diri, Allah yang paham diri sebenarnya. Allah lihat diri. Nah itu makanya kita tidak akan bisa untuk melihat Tuhan di dunia maupun di akhirat. Nah itu golongan ini memberikan satu alasan ya, bahwa selagi manusia itu masih dalam lingkaran keihsanan, nah itu kalau manusia itu masih dalam lingkaran kemanusiaan, pemberian ya, nah itu tidak akan pernah mungkin untuk melihat satu zat yang laisa kamislihi syai'un itu. Tuh, kalau kita masih membeda-bedakan diri ya, memisahkan antara zahir dan batin, tidak menjadi satu ya, tidak disatukan jiwa dan raga luar dan dalam, lahir dan batin, tidak akan pernah bisa untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, jika kita tiada bisa mengenal Allah dari sekarang, sesungguhnya di akhirat nanti lebih-lebih kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataan para wali ya, jika kita tidak bisa melihat Allah dari sekarang, di akhirat nanti terlebih-lebih kita tidak akan mampu untuk bisa melihat Allah. Ini perkataan para wali, terlebih-lebih kita tidak akan bisa untuk melihat Allah di akhirat nanti. Nah ini golongan ini selalu beralasan pada firman Allah ya, karena kita itu selalu berlandasan kepada hadis ya, kepada hadis dan Al-Quran. Sebenarnya hadis itu atau Al-Quran itu tidak bisa akan menjamin kita untuk keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tapi itu adalah karena Al-Quran atau hadis itu masih merupakan kinayah, masih merupakan sindiran, masih merupakan metamor ya. Kita disindir, tetapi kita itu tidak pernah mengerti disindir di dalam Al-Quran itu. Nah ini yang tidak bisa kita pahami. Makanya saya katakan bahwa di sini hadis dan Al-Quran itu tidak akan bisa untuk menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang akan menyelamatkan kita itu adalah diri kita sendiri. Maka marilah kita sama-sama mengenal sejatinya diri. Marilah kita sama-sama paham kepada diri. Nah inilah yang akan kita pelajari dan bahas sekarang ya. Firman Allah sendiri yang menyatakan sebagai berikut lah. La tudrikuhul absaru wa huwa la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir ya. Saya ulang ya. La tidrukuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Nah itu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Nah itu tidak akan bisa kita melihat Allah dengan mata kepala ini, karena mata ini mati, sebenarnya tidak akan mampu untuk bisa melihat. Mana buktinya? Coba contoh ya. Kalau anak kita tidur ya, coba buka matanya pelan-pelan, jangan sampai sadar ya. Lihatkan uang, lihatkan kue, atau lihatkan apa saja, berikan dia. Karena dia tidak bisa melihat, berarti ini sebagai bukti nyata
bahwa mata itu tidak akan pernah untuk bisa melihat selama-lamanya. Quwata illah, kecuali Allah. Nah, disertai oleh hidup, maka dia bisa melihat. Sadarlah dia. Setelah sadar, jangankan uang ya. Nah, itu seperti itulah contoh bukti nyata. Maka kita harus mengambil hikmahnya di dalam tidur kita, bahwa badan ini tiada dayanya sama sekali. Itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Badan ini tidak berdaya, tidak mampu dan tidak bisa apa-apa. Quwata illah, kecuali atas izinnya Allah atau atas kehendaknya Allah, atau karena Allah Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk melihat, mendengar, bergerak dan lain sebagainya. Semua itu adalah atas kehendak Allah, begitu saja intinya ya. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena pelihat itulah yang mampu dan bisa untuk melihat kepada dirinya. Karena pelihatnya siapa? Pandangannya siapa? Pandangan Allah, bukan pandangan kita. Siapa yang mau dipandang? Allah. Yang memandang itu Allah, yang dipandang itu adalah Allah. Jadinya Allah pandang diri, Allah paham diri, Allah kenal diri, Allah tahu diri. Jadinya begitu, bukan kita yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah. Ketidakberdayaannya kita ya, tiada dayanya kita, tiada kemampuannya kita. Jasad zahir ini maksudnya quwata illah, kecuali hanya Allah saja yang mampu dan bisa mengenal kepada dirinya sendiri, yang mampu dan bisa melihat kepada dirinya sendiri, yang mampu dan bisa mendengar kepada dirinya sendiri. Makanya jadinya adalah Allah lihat diri, Allah kenal diri, Allah berkalam-kalam kepada dirinya. Nah, seperti itu jadinya. Dan dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Bagaimana tidak dikatakan halus ya? Pandangan ini siapa yang tahu rupanya, bentuknya, besarnya? Bisa dipegang kah? Tidak bisa. Kalau mata ini bisa dipegang. Nah, maka dikatakan halus. Pandangan itu atau pendengaran itu halus. Maka bedakan antara zahir dan batin. Jika itu tidak mampu kita bedakan antara zahir dan batin, inilah yang merupakan kekeliruanmu di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengatakan bahwa diri zahir ini yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang kupur atas nikmat pemberian Allah. Nah itu. Maka si malakama ya, di situ kita belajar mengenal Allah, kita kafir, kita tidak kenal Allah, kita kupur. Seperti contoh ya, kita maju salah, kita mundur salah. Si malakama di situ. Atau ibarat kita makan mama kita yang mati, tidak dimakan bapak kita yang mati. Sekarang kita mau berpijak di mana? Mau berpijak di tengah-tengah? Yang sedang-sedang saja? Boleh-boleh saja. Bagus yang sedang-sedang daripada kebingungan. Tapi masa kita itu tidak mau sekalian terjun, dalam artinya sekalian kita paham keilmuan. Karena segala sesuatu kalau tanpa dengan ilmu tidak akan benar semua itu. Nah itu, maka kita harus paham keilmuan. Jika kita tidak paham ilmu, tidak benar perbuatan kita sebenarnya. Nah itu, maka marilah kita sama-sama untuk mempelajari keilmuan ini, yaitu ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah. Dengan Allah, bukan kita yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Quran surat Al-An'am 103 ya, dan berikut penafsirannya ya. Selalu ayat tersebut dijadikan sebagai argumentasi ya, selalu ayat dan ayat ya, hadis dan hadis yang selalu jadi bahan permasalahan kita ya. Nah itu, kalau tanpa ayat, tanpa hadis, jelas kita tidak akan percaya dan tidak akan yakin. Coba buktikan ya. Kenapa Al-Quran itu kok ada penafsirannya di bawah, di garis bawahi ya. Di garis bawahi ada berapa huruf, ada berapa baris ya. Kenapa ada penafsiran? Kalau memang sudah dikatakan Al-Quran itu sudah sempurna, sudah lengkap ya, dalam artinya kenapa ada penafsiran?
Maka saya katakan dalil hadis dan nas itu tidak mampu untuk menjamin kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah itu karena di situ masih merupakan sindiran atau metamor kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu